anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Perumpamaan pesta besar. Ayat hafalan Lukas pasal 14 ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Pekabaran pelajaran kita, Yesus mengundang kita untuk bersamanya di surga. Pernahkah engkau diundang ke sebuah pesta? Apakah engkau senang dengan undangan itu? Apakah engkau menanti-nantikan kepergian ke situ? Yesus tengah merencanakan sebuah pesta besar, pesta untuk semua orang yang mengasihinya. Sukakah engkau ke sana? Sudahkah engkau mengundang para tamu kita? Tanya tuan rumah pesta itu. Ya Tuan, sudah, sahut hambanya. Terima kasih kawan, saya selalu mempercayaimu untuk membuat kebaikan bagi saya. Tuan rumah itu tersenyum, memikirkan pesta yang sudah dia rencanakan itu. Undangan sudah habis, dan teman-temannya berkata mereka akan datang. Mereka akan sangat senang bersama-sama. Ketika pesta sudah siap, hamba itu mendapat pekerjaan lain untuk dilakukan. Secara pribadi, dia pergi untuk memberitahukan kepada para tamu bahwa sudah waktunya untuk datang. Setelah mengetuk pintu, hamba itu menunggu dan menunggu. Akhirnya, dia ketuk lagi. Sesudah beberapa menit, pintu terbuka, dan seorang pria yang tak sabar berkata, "Ya, ada apa? Anda mau apa?" Dengan sopan, hamba itu mengingatkan pria tersebut ke undangan pesta. "Silakan Tuan." "Datanglah segera Tuan, saya sudah mempersiapkan segalanya." Dia menanti-nantikan kedatangan Anda. Dengan mengeluh, pria itu berkata, "Oh, tentu saja saya ingin datang. Tetapi saya baru saja membeli sebidang ladang, dan saya perlu pergi melihatnya. Maafkanlah saya. Saya harap Anda memahaminya." Dan dengan alasan itu, dia segera menutup pintu. Dengan menggelengkan kepalanya, hamba itu pergi ke alamat selanjutnya yang ada dalam catatannya. Dia berpikir, "Pasti saya akan mendapatkan jawaban yang lebih baik di sini." Namun ketika pemilik rumah itu datang ke pintu, dia berkata, "Saya baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri, saya harus mencobanya dulu." Ketiga kalinya hamba itu mengetuk pintu. Kali ini pria itu melongok dan mendengar hamba tersebut. "Saya baru saja menikah," katanya memberitahukan. "Saya tidak bisa datang. Maafkanlah saya." Hamba itu pergi dari rumah ke rumah dengan hasil yang sama. Setiap orang yang sudah diundang ke pesta itu tampaknya mempunyai alasan
mereka tidak bisa datang. Dengan kecewa, akhirnya dia pulang ke rumah majikannya. Di sana, dia jelaskan bagaimana setiap tamu sudah memberi jawaban dengan berbagai alasan. Untuk sementara waktu, tatapan yang menyedihkan tampak di wajah tuan rumah itu. Itu benar-benar menyedihkan, katanya. Tetapi kita dapat mengundang orang lain. Pergilah ke jalan dan lorong kota dan bawalah siapa saja yang ingin datang. Cepatlah pergi. Sesudah mengundang semua orang yang dia jumpai di kota, hamba tersebut dengan kelelahan kembali ke rumah. Segera para tamu pesta siang itu tiba dan disambut. Jumlah yang cukup banyak, tetapi masih ada ruangan di meja tamu. "Tuan, kita masih punya ruangan," lapor hamba itu. "Cepat, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sekarang, Yesus sudah merencanakan sebuah pesta yang luar biasa, dan Dia memberikan sebuah undangan kepadamu. Banyak orang dalam kisah itu memberi alasan untuk tidak datang ke pesta tersebut. Mereka biarkan hal-hal lain menjadi yang lebih penting daripada bersama-sama teman mereka. Mereka sama sekali bukanlah teman sejati. Karena mereka terlalu sibuk dengan urusan, mereka menolak undangan itu dan tidak ikut dalam pesta besar itu. Dalam perumpamaan ini, undangan ke pesta itu adalah undangan Yesus kepada kita untuk hidup bersamanya selama-lamanya. Kita punya sebuah pilihan. Dapat kita putuskan untuk menerima atau membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting di dalam hidup kita. Bagaimanakah denganmu? Saat ini juga, apakah kamu akan mengatakan ya kepada undangan Yesus yang telah diberikan kepadamu? Maukah engkau bersama Dia di surga? Atau apakah engkau akan rugi karena tidak ikut dalam pesta besar yang Dia persiapkan untuk kita di sana? Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.